Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, Damang, gimana semua? Damang sehat ya? Hari ini luar biasa sekali. Sebetulnya saya deg-degan karena bakal ngobrol dengan narasumber yang keren. Ini orang-orang yang memang menjadi role model saya. Siapa lagi kalau bukan yang pertama ada Bapak Wakil Bupati Karawang, Kang Haji Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Pak Aep. Saya panggilnya Kang Aep atau Pak Haji? Kang Aep aja ya. Kang Aep aja ya. jadi biar tetap muda juga gitu, biar lebih semangat. Masih ya. muda. Oh, masih muda. Masih muda. Masih muda, benar. Berikutnya akan ada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Pak Wahidin, Damang. Alhamdulillah, Damang. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Sami. Luar biasa sekali saya kalau lihat di media sosial. Dua bapak-bapak ini memang sibuk sekali kegiatannya. Jadi alhamdulillah menyempatkan hadir, Pak. Terima kasih banyak di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Karawang. Tapi saya nggak sendirian. Saya akan ditemenin sama host tamu yang luar biasa hari ini. Ada Kang Najib dari IPKB Jawa Barat. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Najib. Bapak-bapak, hatur nuhun, terima kasih banyak sudah hadir di DPP KB Karawang. Kang Aep luar biasa sekali. Sebetulnya saya deg-degan kalau ngobrol depan Kang Aep, depan Pak Wahidin, karena memang kapasitas dan kapabilitas saya kalau ngobrol di depan pejabat-pejabat jadi meleot gitu. Luar biasa. Pertanyaan pertama untuk Pak Kapar dulu. Pak Kapar, Wilujeng Sumping di Karawang. Selamat datang di Karawang. Saya mau nanya nih Pak Kapar. Hari ini Pak Kapar datang ke Karawang bawa dengan tim jajarannya. Apa sih maksud dan tujuan Pak Kapar datang ke Karawang ini, Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak Kapar? Ya, hatur nuhun nih. Dan punya kesempatan bisa ke Karawang sekaligus bisa silaturahmi dengan Pak Wagub nih. Luar biasa. Ternyata Pak Wagub tidak seperti yang saya bayangkan. Emang bayangannya gimana, Pak? Bayangannya untuk ketemu Pak Wakil Bupati itu birokrasinya susah, ngobrolnya harus formal. Ternyata tadi sangat mencair obrol kita. Tapi emang humble banget Pak Aep. Ternyata sangat humble. Itu yang di luar prediksi saya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal komunikasi ya Pak. Amin. Siap, betul Pak Edi. Nah, mungkin terkait dengan Kang Rizky ya. Kang Rizky sudah sering beberapa kali ketemu sih. Jadi kalau sedikit saya menarik ke belakang. Sebenarnya nih punten ya Pak Wagub, memang sebenarnya Kabupaten Karawang tadinya kalau untuk urusan kabin pasca peralihan termasuk yang rendah nih untuk di Jawa Barat Pak Wakil Bupati. Ini tentu kalau kita melihat background datanya ke belakangnya. Betul. Nah, ternyata ketika melihat data itu teman-teman di Dinas KB Karawang justru menjadi semacam termotivasi lah. Kenapa kami tidak melakukan sesuatu. Dan tentu kejutan yang luar biasa, bahkan saya anggap justru lompatan di Kabupaten Karawang mencermati permasalahan-permasalahan tersebut justru menurut saya leading. Jadi leading dibandingkan dengan teman-teman di kabupaten lainnya. Bahkan yang makanya saya dapat terinfo terbaru di Kabupaten Karawang sudah melahirkan sebuah regulasi peraturan bupati yang kemudian di dalamnya intinya adalah mengatur dan bisa memastikan kepada semua ibu hamil yang kemudian akan bersalin akan melahirkan, dan insya Allah akan dipastikan sebelum pulang dia bisa menggunakan kontrasepsi, dan itu ada payung hukumnya berupa peraturan bupati. Nah, ini saya kira merupakan best practice yang kebetulan di Jawa Barat ini adalah yang pertama, dan saya nggak tahu nih belum membaca peta secara nasional, tapi di Jawa Barat saya pastikan yang pertama, sehingga bagi kami adalah surprise dan tentu sekali lagi untuk best practice ke depan. Jadi ini memberikan apresiasi tentu untuk jajaran Pemkab Karawang, karena kalau mendengar ceritanya prosesnya ternyata juga tidak serta-merta dan cukup proses panjang, karena memang untuk melahirkan sebuah regulasi ini ternyata kan stakeholder yang dilibatkan banyak, ada beberapa, tentu diajak ngobrol dulu, diajak diskusi. Nah, saya kira intinya ke sini saya memberikan apresiasi, dan justru saya nanti ingin mendalami lebih lanjut kenapa di Pemkab Karawang bisa dan kenapa di tempat lain nggak bisa. Nah, setelah saya nanti mendapat infonya dari Pak Wagub, dari teman-teman di sini, tentu kalau saya ke tempat lain nanti salah satu jualan saya
oh itu loh di Kabupaten Karawang yang dulu pasca persalinannya seperti ini, tetapi bahwa masalah itu bukan untuk direnungi gitu ya, tapi kemudian untuk dicarikan solusi, dan hari ini ada solusi. Masalah itu bukan untuk direnungi, bukan untuk diratapi, tapi dicari masalahnya gitu ya Pak. Berarti Karawang adalah bukan salah satu satu-satunya kota kabupaten di Jawa Barat saat ini ya Pak, Iya. yang tadi Bapak kunjungi. Berarti memang Pak Wagub izin, memang Karawang ini selalu duluan kalau ada apa-apa dari BKKBN Jawa Barat Pak. Yang pertama dulu waktu vaksin keluarga ya Pak Wahidin, Betul, betul. kita kehadiran Kepala BKKBN Pusat Pak Hasto datang ke Karawang. Pilotnya Di sini juga pilot project, dan alhamdulillah sukses ya Pak Wahidin. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk DPPKB Karawang, keren banget ikut bantu-bantu mensukseskan program dari BKKBN gitu Kang Najib. Oke, Iya. mantap. Langsung ke saya ini? Langsung ke Bapak, boleh. Oke, tadi kan ini nyambung dengan Pak Kaper nih, Pak Siap. Wabub. Iya. Kita sebenarnya ingin menyebarkan tentang bagaimana Karawang mengembangkan atau mendorong percepatan tadi tentang penanganan angka kematian bayi, kematian ibu melalui KB Pasca Persalinan nih. Tadi kan sudah disinggung, dan saya diminta Pak Kaper membantu bagaimana itu dibuat sebuah cerita menjadi best practice yang bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain. Baik. Nah, yang menarik sebenarnya mengapa gitu? Ini pertanyaan dari awal ya. Kenapa Karawang melihat terbitnya Perbub itu menjadi sesuatu langkah yang bisa diambil, atau mengapa Perbub itu penting untuk lahir nih misalnya Ya. Pak Wabub? Baik, terima kasih. Tentunya Perbub ini adalah salah satu di mana memang untuk kita pemerintah daerah memberikan salah satu instruksi. Jadi Bu Bupati kebetulan beliau adalah seorang dokter, dan beliau juga apa yang disampaikan beliau sangat fokus. Oke. Nah, terutama di Perbub sendiri kan ada dua Perbub yang maksudnya di bawahnya itu menyampaikan bahwa Perbub yang pertama itu adalah di dua hal pokok, penyelamatan ibu, bayi, dan kelahiran. Yeah. Nah, tentunya di situ juga ada juga keluarga berencana pasca persalinan. Nah, jadi kita ini tidak hanya misalkan di dalam itu saja, tapi tentunya bagaimana mekanisme untuk mengatur dari mulai sistem penjaringan rujukan kesehatan ibu dan anak. Yeah. Nah, terus yang kedua juga tadi yang disampaikan dari mulai pasca persalinan, tentunya pokja yang memang konseling bagi ibu hamil. Nah, ini pun memang yang kita lakukan. Nah, jadi besar harapan kami pemerintah daerah juga bahwa Perbub ini sendiri bisa memang diselaraskan dengan apa yang menjadikan salah satu tadi, bahwa Kabupaten Karawang ini adalah salah satu tingkat kematiannya ibu hamil itu sangat tinggi. Nah, jadi alhamdulillah hari ini peran pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik lewat BKKBN, dan tentunya KB sendiri hari ini memang sangat fokus. Gitu. Nah, kan Perbub itu mestinya tetap punya turunan ya Betul. Pak Wabub, jadi tidak selesai hanya menjadi Perbub. Nah, secara spesifik ketika Perbub itu diturunkan ke dalam program ya dalam aturan, apakah memang pelayanan KB Pasca Persalinan ini sudah otomatis, sudah langsung didorong untuk masuk ke dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah misalnya Pak, Betul. seperti RPJMD atau di RKPD dan lain-lain gitu? Ya, yang salah satunya memang itu merupakan salah satu di mana RPJMD kita ini adalah salah satu Karawang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Ya. Nah, jadi salah satunya yaitu terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini salah satunya juga. Jadi Ya. kita pun pemerintah daerah memang betul-betul ya sangat fokus terhadap RPJMD, karena RPJMD ini adalah salah satu acuan langkah kita untuk bekerja sampai 5 tahun ke depan, seperti itu. Jadi boleh dibilang pelayanan KB Pasca Persalinan ini masuk menjadi salah satu RPJMD. yang kemudian diturunkan menjadi prioritas barangkali Pak Betul, Wabub, sangat 100 prioritas. prioritas Betul. pemerintah Kabupaten Karawang ya, Betul, begitu. betul. Nah, kalau perencanaan juga tentu bernyambung lagi dengan anggaran lah kurang lebih. Iya. Nah, kebijakan anggaran Kabupaten Karawang untuk pelayanan KBPP ini
Gimana Pak? Nah, di kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya memang selain dari bantuan dari anggaran itu dari pemerintah pusat, tentunya alhamdulillah kami pun pemerintah daerah pun menyiapkan bagaimana pendamping-pendamping melalui edukasi terhadap masyarakat. Nah, tentunya alhamdulillah kita pun melalui ada Dinkes itu kan maupun bidan itu kan yang ada yang kita libatkan tentunya seperti itu. Jadi sudah otomatis ada di dalam porsi APBD secara signifikan barangkali begitu ya. Betul. Nah, kalau katakanlah tadi lahirnya Perbub ini menjadi salah satu inovasi lah, inisiatif dari kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam percepatan pelayanan KBPP ini. Nah, sebenarnya selain terbitnya Perbub itu inovasi apa lagi nih yang perlu kita kabarkan, yang perlu kita share ke teman-teman daerah lain di Jawa Barat atau nasional ini? Sebetulnya kalau di kita sendiri sebetulnya sudah ada, cuman memang pemerintah daerah hanya lebih ingin lebih mencakupkan kembali gitu loh. Bahwa ini pun sangat penting gitu kan, makanya Ibu Bupati langsung membuat Perbub sehingga menjadikan kerangka acuan untuk para OPD gitu kan. Jadi apa yang menjadikan Perbub itu kan adalah salah satu yang harus dijalankan. Nah, tentunya biar regulasi ini pun tidak disalahkan kan seperti itu. Oke, barangkali secara umum gitu ya. Tapi ada barangkali pesan khusus dari Ibu Bupati ini karena sepaket dengan Pak Wagub ini kan sebenarnya kebijakannya kita melihatnya dari orang luar ya, ini sebagai kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang nih. Ibu Bupati pesan apa nih terkait KBPP ini? Ibu Bupati yang pertama adalah beliau adalah seorang dokter, beliau sangat konsen terhadap yang namanya kesehatan. Tentunya apa yang menjadikan salah satu rujukan yang tadi disampaikan bahwa dulu penilaian bahwa di Kabupaten Karawang itu tingkat melahirkan anak bahkan tingkat ibu yang melahirkan itu sangat tinggi untuk meninggal. Nah, tentunya hari ini Ibu Bupati pun dalam periode yang kedua beliau sangat konsen. Nah, jadi besar harapan bagaimana alhamdulillah hari ini Dinas KB sendiri lewat Dinas Kesehatan juga kita berkolaborasi bagaimana mencegah bahkan seminimal mungkin. Kalau bisa sih jangan sampai ada terjadi. Nah, inilah yang menjadikan salah satu konsennya beliau. Jadi mudah-mudahan ini pun dimasukkan ke dalam RPJMD dan bisa ditindaklanjut oleh seluruh OPD-OPD yang berkaitan. Berarti urgensinya adalah Perbub, dikeluarkannya Perbub nomor 18 tahun 2022 ini adalah yang pertama penyelamatan ibu dan bayi yang baru lahir. Karena memang angka kematian ibu dan bayi ini ketika lahir memang cukup tinggi Kang di Karawang. Jadi upayanya adalah untuk menekankan ini ya Pak. Betul. Pak Kaper, tadi kan kita sudah mendengarkan Pak Wagub tadi menyinggung soal Perbub yang dikeluarkan tahun 2022. Harapan dari Pak Kaper lahir dan terbitnya Perbub nomor 18 tahun 2022 ini apa Pak? Khususnya untuk masyarakat Karawang dulu deh. Iya, hatur nuhun. Jadi saya kira seperti tadi sudah diceritakan oleh Pak Wagub bahwa untuk melahirkan sebuah Perbub ini kan prosesnya cukup lumayan panjang. Dan tentu kita pada akhirnya sesuai dengan tujuan pembuatan Perbub tadi kan untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi. Maka salah satu caranya tadi memastikan sebelum ibu pulang menggunakan kontrasepsi. Dan kalau ini berjalan efektif, ya ini juga akan simultan bisa menurunkan angka stunting Pak Wagub. Karena ketika ibu segera menggunakan kontrasepsi pasca melahirkan, berarti dia akan bisa memberikan ASI secara eksklusif 6 bulan. Dan itu semua akan mensupport terhadap penurunan stunting. Saya kira memang yang namanya program saling bersinggungan dan pada akhirnya komprehensif terhadap total program. Nah, harapannya kalau ditanya tentang harapannya, tentu kami sangat berharap bahwa regulasi yang sudah dibuat ini akan bisa diimplementasikan secara efektif. Jadi jangan sampai kemudian ya maaf saja misalnya udah jadi Perbub kemudian tidak efektif berjalan. Karena memang Perbub ini kalau kita lihat dari uraiannya pasti akan melibatkan banyak dinas lah, banyak PD. Nah, ini yang ya punten-punten juga memang kadang-kadang kita koordinasi supaya mudah diucapkan ya. Tapi ketika diimplementasikan laksanakannya memang rada sulit. Ini pengalaman saya Pak Wagub. Maksudnya pengalaman ikut dulu namanya Diklat PIM 4, Diklat PIM 3, bahkan Diklat PIM 2. Itu salah satu diskusinya
sering selalu muncul, misalnya suruh menuangkan masalah. Salah satunya lemahnya koordinasi. Lemahnya koordinasi, jadinya miskomunikasi. Ini saya kira ini permasalahan klasik yang saya yakin ini akan bisa dieliminir. Intinya untuk apapun program saat ini sebenarnya kolaborasi. Oleh karena itu harus siap semua OPD yang terlibat di dalamnya untuk mensupport secara penuh. Jadi intinya adalah bisa terimplementasi. Karena ketika ini terimplementasi, maka best practice ini seperti yang tadi disampaikan Kang Najib, ini akan dituangkan dalam sebuah tulisan, sebuah buku, yang buku ini akan menjadi semacam ya kan kata orang itu sehebat apapun ketika tidak meninggalkan jejak ya. Nah setidaknya itu buku ini akan menjadi jejak lah ada sini Pak Bupati, Pak Bupati. Nanti akan kita share ke kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, tentu nanti akan kami sampaikan, kami jual dengan pola modifikasikan kabupaten ini loh di Karawang seperti ini. Silakan di kabupaten diambil, mungkin bisa dimodifikasi. Saya kira ini intinya sih seperti itu, karena kita kadang-kadang belajar ketika menyampaikan itu seperti di awang-awang, tapi ketika ini loh contoh jadinya. Dalam teori pendidikan yang sering disebut ATM, amati, tiru dan modifikasi. Sering itu hasilnya kadang-kadang lebih mudah daripada abstrak saya menjelaskan harus gini prosesnya. Ini contohnya barangnya sudah ada. Kalau tadi Pak Kapar membahas mengenai katanya ingin mengeluarkan buku, menerbitkan sebuah buku, Pak Kapar pertanyaannya adalah berikutnya, apa sih Pak isi yang ada di dalam buku itu, dan rencananya kalau sudah terbit akan dikeluarkan kemana saja? Apakah akan dibagikan ke 27 kota kabupaten atau bagaimana supaya kita semua yang ada di Jawa Barat bisa tahu soal buku itu Pak? Sebenarnya inti yang kalau boleh disederhanakan adalah sebenarnya bagaimana Kabupaten Karawang berproses bisa sampai mengeluarkan itu, tapi lebih ke cerita best practice. Nanti ceritanya bumbu-bumbunya akan dibahas lagi, ditulis. Sederhananya kan seperti itu, supaya saya pesan betul kan dengan bahasa yang bahasa sederhana ya, yang bisa dibaca dengan mudah. Kadang-kadang kalau tulisannya berat itu kan kita ini literasi di Indonesia, budaya literasinya kan kurang. Iya Pak. Kalau serius nanti malah tidak dibaca gitu kan. Iya, kadang kalau misalkan terlalu serius, terlalu baku, saya juga jangan baca Pak. Bacanya kadang quotes galau aja. Kalau lagi galau baca quotes kayak gitu Pak Babu. Nanti kan ada gambar misalnya, ini sedang FGD-nya. Ini loh step-stepnya untuk menjadi sebuah ini, dan ini implementasikan. Dan ini tentu yang prioritas pertama akan kita sebarkan di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan kami juga akan meng-share ke secara nasional. Syukur-syukur ini bisa menjadi sumbangan pemikiran Jawa Barat lah untuk ke nasional. Tapi yang pasti untuk Jawa Barat ini akan menjadi best practice. Ya bisa jadi nanti Bu Kadis atau Pak Wagub kalau kabupaten lain ingin membuat serupa ini, misalnya diundang menjadi narasum, itu harus siap. Saya jadikan studi banding lah nanti. Dan ini Kang Rizky, saya menambahkan sedikit terkait dengan buku ini, dan kita mengambil Karawang ini, saya diminta mengambil Karawang ini khusus sebenarnya dalam proses terbitnya peraturan Bupati ini. Nah, sementara sisi yang lain kita juga ingin mengcapture beberapa praktik baik atau good practice itu di tempat lain. Jadi ini akan menjadi kumpulan praktik-praktik baik yang bisa menjadi contoh, diharapkan memberi inspirasi dalam sudut pandang yang lebih luas, menjadi salah satu cara memarketingkan pelayanan KB itu sendiri. Marketing terbaik itu kan sekarang dari testimoni kan, dari cerita, dari pengalaman. Karena itu kita ingin coba adopsi ke dalam dalam hal ini untuk program itu, bagaimana ketika program itu disampaikan, dimarketingkan kepada yang lain gitu. Apalagi kalau tahun ini ya Pak, di era yang digital, cara memarketingkan program Bangga Kencana, program KB, salah satunya nggak hanya turun ke lapangan aja. Ini adalah salah satu inovasi dari DPP KB Karawang Pak, dari Bu Kadis, membuat studio podcast. Ayo kita buat podcast studio, biar karena memang kita kekurangan orang di lapangan Pak. Jadi idealnya adalah
satu orang satu kelurahan, satu orang satu desa. Tapi di Karawang ini masih ada yang satu orang megang 2 desa, bahkan 3 desa. Jadi gimana caranya materi ataupun program Bangga Kencana ini bisa tersentuh ke lapisan yang paling bawah, karena kita tahu kalau tahun 2022 ini semua orang pasti pada punya handphone, Pak. Setiap bangun tidur pasti yang dicari adalah handphonenya. Yang setiap bangun tidur dicari gadgetnya gitu ya, Pak. Betul. Pak Wabub. Jadi karena memang semua orang adalah boomingnya handphone, media sosial semuanya. Jadi apa salahnya kita ayo buat inovasi menggunakan media digital gitu sih, Pak. Berikutnya, Pak Wabub. Siap. Kalau tadi kita sudah ngobrol mengenai Perbub. Nah, pesan untuk masyarakat Karawang terkait program KBPP dari Pak Wabub sendiri untuk masyarakat Karawang kira-kira seperti apa, Pak? Ya. Intinya yang pertama saya ingin menyampaikan terhadap khususnya masyarakat Kabupaten Karawang, dengan KBPP ini sebetulnya ini sangat penting buat kita semuanya, karena apa yang menjadikan salah satu rujukan KBPP ini, ya ini adalah memberikan sebetulnya apa ya, pemikiran yang memang nanti ke depan untuk masyarakat itu bisa kehidupannya yang lebih baik lagi. Nah, yang pertama kan kadang-kadang memberikan edukasi punten ya, di saat pasca mau menikah juga, ini kadang-kadang juga alhamdulillah Kabupaten Karawang hari ini bekerja sama dengan dinas-dinas, baik dinas kesehatan maupun alhamdulillah dengan kita pun bekerja sama dengan Kemenak, bahwa pentingnya hari ini bagaimana kita peran serta masyarakat ini harus paham. Bagaimana misalkan tidak ujuk-ujuk aja kita sekarang nikah terus kalau udah gitu kita udah gitu langsung bikin membuat rumah tangga, tapi juga harus dipikirkan bagaimana nanti keturunan-keturunan. Iya. Nah, tentunya hari ini mudah-mudahan dengan program pemerintah daerah yang hari ini dicanangkan oleh KB juga, mudah-mudahan masyarakat daerah juga bisa paham. Nah, tentunya juga lebih baik itu kan seperti apa yang disampaikan bahwa ya cukup 2 anak sebetulnya itu udah mungkin udah yang terbaik. Ideal ya, Pak. Ideal lah, ya kan, keluarga yang ideal, keluarga yang mudah-mudahan bisa sejahtera kan begitu, seperti itu. Jadi yang besar harapan mudah-mudahan ini pun bisa intinya bisa diwujudkan dalam KBPP sendiri di KB Kabupaten Karawang ini bisa itu oleh masyarakat Karawang. Iya, jadi dari sekarang udah menerapkan hal-hal baik, bukan kumaha engke ya, Pak. Jadinya engke kumaha kalau misalkan kita masih acak-acakan kan gitu ya, Pak. Iya. Pak Kapar, terakhir satu kalimat tentang Karawang kalau dari Pak Kapar apa kira-kira? Mungkin izin nambah ya sedikit. Oh, boleh. Sebelum itu ya, Pak ya. Saya kira begini, karena kebetulan ini mumpung ketemu dengan Pak. Jadi kebetulan Pak Wabub ini juga kapasitasnya sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Karawang. Jadi tentu kami berharap bahwa kita namanya program dengan nggak bisa parsial. Ini bisa artinya bahwa upaya yang kita lakukan ini juga sekaligus di bawah kendali Pak Wakil Bupati juga nanti akan berdampak pada penurunan stunting. Kalau boleh nambah satu kalimat, ya Pak Wabub is the best lah. Pak Wabub is the best. Atur nuhun. Kalau Pak Wabubnya is the best, berarti kalau untuk Karawangnya paling best gitu ya, Pak ya. Karena BKKBN Jawa Barat, BKKBN Nasional pasti kalau ada apa-apa proyek yang pertama adalah ke Karawang, Pak. Keren ya. Makasih banyak, ternyata luar biasa sekali. Gak kerasa kalau ngobrol di podcast ini yang tadinya kita perkiraan waktu cuma 30 menit, gak kerasa Pak, kita lebih dari 30 menit. Makasih banyak Pak Kapar udah hadir ke Karawang. Makasih banyak Pak Wabub sudah hadir ke DPPKB Karawang. Terima kasih banyak. Mungkin ini adalah salah satu dinas yang paling keren ya, Pak. bisa Anda gitu marketing ya. Kang Najib, atur nuhun. Terima kasih banyak. Semoga nanti Kang Najib bisa jadi host di sini juga deh, gak apa-apa. Saya udah 2 kali nih. Oh, udah 2 kali. Yang pertama dulu sama Bu Kadis sama Bu Kadis. Pak Sekban ngobrol ya. Ini berarti yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Nanti rencana ketiga kalinya di sini terus. Kalau sama Ibu Bupati nanti. Oh, pengen. Iya, siap. Teh Seli nanti kalau nonton berkenan datang ke DPPKB ya, Teh. Pak, makasih banyak. Hatur nuhun.
Kawan-kawan semua, Sobat Beken, berencana itu keren. Gak kerasa kita udah ngobrol dengan Pak Kaper juga Bapak Wakil Bupati Karawang. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk komen di kolom chat YouTube kami DPPKB Karawang. Juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dinyalakan loncengnya untuk selalu tahu updatean dari DPPKB Karawang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Karawang. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Salam BKKBN berencana itu keren. Yeay.